Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mengulas murai batu cabut bulu ya. Jadi saya masih punya PR satu lagi ya teman-teman, murai batu gundala saya kemarin ya. Yang kemarin waktu udah lama ya, udah berapa bulan ya yang lalu itu saya lombakan, itu dia itu cabut bulu ekor parah ya. Jadi yang awalnya ada kelainan ekor itu ternyata dia itu cabut bulu ya teman-teman. Nah kemarin sempat saya ternakkan ya teman-teman. Saya ternakkan tetapi tidak jadi ya. Jadi gangguannya ada aja ya. Jadi saya kalau ternak itu selalu gagal karena ada aja gangguannya, tikus menyerang dan lain-lainnya lah. Intinya seperti itu. Jadi mungkin ada kemungkinan itu stres, jadi dia nggak nyaman gitu ya teman-teman. Nah setelah saya ternak ya, atau saya pasangkan, itu ternyata cabulnya itu nggak sembuh teman-teman ya. Jadi dia itu tetap aja cabul ya. Jadi ekornya itu sampai habis digigitin ya, dipatahin ya, bulu-bulunya itu dipatahin. Akhirnya saya rombak ya, saya keluarkan. Akhirnya saya rawatin murai batu cabut bulu. Jadi saya rawatin khusus ya, saya kasih terapi khusus untuk murai batu gundala yang cabut bulu. Jadi apa aja yang saya lakukan seperti yang sudah sering saya bahas di vlog ya teman-teman. Untuk murai batu gundala tidak saya kerodong ya, tidak saya kerodong siang malam. Saya taruh di dapur ya, saya sendirikan, jadi tidak dekat dengan, nggak ngelihat burung apapun ya, hanya dia sendiri di dapur ya, itu ya. Jadi saya kasih kandang kotak karena gundala itu murai batunya itu bodi kecil, jadi cukuplah untuk untuk ekornya kan juga pendek ya, jadi nggak masalah ya. Jadi ketika nanti dia tumbuh, ekornya nggak mentok ke jeruji. Nah gitu ya. Jadi tidak saya taruh di kandang murai biasa gitu ya. Jadi saya kasih kandang kotak nomor 2. Itu teman-teman ya. Itu murai batu gundala saya. Itu sekarang posisinya itu sedang terapi ya. Kemarin pas saya terapi dapat seminggu, dia itu kayaknya nggak iseng ke bulu. Masalahnya kan gini, dia itu kalau tumbuh dia pasti dicabut atau dipatahin. Nah karena ini udah pada patah semua, jadi nggak ada indikasi dia gigitin ekornya teman-teman. Jadi akhirnya ekornya saya cabut dengan aman, yaitu dengan cara saya kucurin air keran dulu, saya pijit-pijit baru saya cabutin. Nah gitu, dan habis saya cabutin saya basahin kembali supaya tidak ada darah yang keluar daripada tempat tumbuhnya ekor tadi, nah, yang sudah saya cabut tadi. Jadi saya pastikan itu, jadi saya guyur sampai bersih ya, saya bersih sampai intinya saya lihat lah, intinya saya lihat sampai bersih ya sudah gitu. Terapi yang saya lakukan yaitu dia itu tidak makan jangkrik ya teman-teman. Dia itu hanya makan ulet ulet bambu ya. Mau nyebut ulet bambu susah. Ulet bambu ya teman-teman. Jadi saya kasihnya itu 2 pagi 2 sore. Itu untuk ulet bambunya. Terus untuk minumnya saya pakai air infus water timun ya teman-teman. Selalu itu yang saya lakukan kepada atau untuk menerapi murai batu yang cabut bulu. Gitu. Itu teman-teman ya, itu yang saya lakukan. Jadi hanya full makan pur ya. Jadi siang itu dia itu hanya makan pur ya. Jadi gitu. Kalau pagi kan makan ulet bambu 2, sore juga ulet bambu 2. Nah kalau kebetulan susah ulet bambunya,
saya kasihnya itu jangkrik yang bersayap dan tanpa potong kaki, hanya 1 ekor ya. 1 ekor pagi, 1 ekor sore. Nah, itu. Dan selebihnya dia itu hanya makan pur super pit red. Nah, itu teman-teman ya. Itu tadi teman-teman ya, itu terapi yang saya lakukan. Mudah-mudahan nanti ada perkembangan yang bagus untuk murai batu gundala saya. Nah, sebenarnya murai batu gundala saya itu materinya untuk isiannya itu ya lumayan lah teman-teman ya. Karena dia sudah pernah juara 1 dan juara 4 ya. Dan pernah juga juara 2 di Paninggilan Enterprise. Kalau juara 1 itu dan 4 itu di Sapira Babali. Itu ketika waktu pas saya ikutkan di Pastol. Gitu ya teman-teman. Ketika di PBC saya ikutkan murai batu dewasa. Nah, dia itu kayaknya kalah teken ya. Jadi kena teken, jadi dia itu akhirnya cabul. Nah, ternyata bukan kelainan di ekor, ternyata dia itu cabut bulu. Nah, itu teman-teman ya. Dan ini tidak saya jemur, tidak saya embun ya teman-teman ya. Yang saya lakukan yaitu pertama tanpa kerodong siang malam ya, disendirikan di dapur, biasanya dengar suara air ya kan, dengar orang masak ya kan. Jadi supaya harapan saya itu rileks, dia itu bisa rileks dan dia tidak iseng ke bulu-bulunya gitu. Nah, saya perhatikan selama ini dia itu cabut bulunya itu hanya cabut bulu ekor ya. Jadi kalau bulu-bulu yang lain, dada, sayap itu tidak dicabutin sama dia. Nah, ini perlu saya cari tahu itu kenapa bisa cabut bulu ekor dan sampai akut seperti itu. Nah, ini perlu saya pelajari juga penyebabnya apa gitu ya teman-teman. Itu yang saya lakukan, yaitu tanpa kerodong, disendirikan, terus kasih ulet bambu, kasih air infus water timun ya teman-teman. Terus kalau lagi nggak ada ulet bambu, hanya saya kasih jangkrik bersayap dan tanpa potong kaki, hanya 1 ekor pagi, 1 ekor sore. Itu yang saya lakukan ya teman-teman. Mudah-mudahan ke depan ada perkembangan yang sangat bagus. Dia tidak cabul lagi. Intinya nanti akan saya lihat ketika dia sedang dorong ekor. Karena biasanya kalau dorong ekor itu dia itu pasti gigitin gigitin ekornya gitu ya. Jadi rusak terus. Itu teman-teman ya. Demikian teman-teman, ini sekilas info perawatan murai batu cabut bulu untuk gundala saya. Demikian akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.